Welcome to DJ Irfan Husido White 69 Project. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amer Aksi Merdeka akan mempresentasikan tentang teori tujuan negara. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Nama saya adalah Ahmad Fatur Rahman dari kelas 12 TKJ 3, absen 2. Perkenalkan, nama saya Ardi Pramana dari kelas 12 TKJ 3, absen 4. Perkenalkan, nama saya Lintang Samudra, absen 22, kelas 12 TKJ 3. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Nugroho Hermawan, nomor absen 24, kelas 12 TKJ 3. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Satria Varino Dwi Putra, kelas 12 TKJ 3, absen 30. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Tegar Yusuf Fatiroan dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan negara Republik Indonesia. 1. Teori tujuan negara. Setiap manusia mempunyai tujuan dalam kehidupannya. Kalian sebagai siswa juga mempunyai tujuan. Ketika kalian mempelajari sesuatu, bagaimanapun dengan negara selaku organisasi manusia mempunyai tujuan ketika didirikannya. Dengan kata lain, setiap warga negara yang tumbuh dan berkembang. Sekian dan terima kasih. mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan menjadi motivasi dari didirikannya negara yang bersangkutan. Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya. ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, para ahli mengemukakan rumusan tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan para ahli. A. Teori Plato. Teori Plato mengatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan, yaitu Sanyang dan Niccolo Machiavelli. Menurut Sanyang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, kedisiplinan, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaiknya rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Sanyang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan membesarkan kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Teori teokratis atau kedaulatan Tuhan. Menurut teori teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filosof yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus. Teori negara polisi. Menurut teori negara polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant. Teori negara hukum. Dalam pandangan teori ini, negara memiliki tujuan yaitu penyelenggaraan hukum berpedoman pada hukum. Dalam segala kekuasaan alat-alat pemerintah berdasarkan pada hukum. Semua rakyat harus tunduk dan taat pada hukum.
Teori negara kesejahteraan. Tujuan teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang. Dalam pandangan teori ini, negara adalah alat untuk mencapai tujuan bersama. Suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan bagi semua orang.